Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita mulai pekan ini dari bab 12 buku puas mengenai fungsi khusus. Fungsi khusus, khususnya ini fungsi khusus dalam bentuk persamaan diferensial biasa, meliputi polinomial Legendre dalam berbagai jenis, kemudian fungsi Bessel dalam berbagai bentuk, kemudian nanti ada polinomial Hermite, kemudian polinomial Laguerre. Jadi dengan pendekatan menggunakan deret pangkat. Kemudian contoh penyelesaian persamaan diferensial, ini ada contoh persamaan diferensial Y aksen sama dengan 2XY. Nah, ini akan kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode pemisahan variabel, seperti yang telah kalian pelajari dulu di matris 2 ya, kalau nggak salah. Jadi Y aksen itu sama dengan DY, kemudian Y aksen ya, Y aksen itu sama dengan DY dx, kemudian sama dengan ini 2XY begitu ya, ditulis 2XY, jadi Y aksen itu sama dengan DY dx sama dengan 2XY. Kemudian variabel yang sama, ini ada Y dan kemudian tadi di sini ada DY dx, maka kita kumpulkan DY, Y yang ini kita pindah ke ruas kiri sehingga jadi DY dy, kemudian dx yang ada di sini tadi kita pindah ke ruas kanan sehingga dy per y sama dengan 2x dx. Kita tahu dy per y atau seper y dy itu adalah satu variabel ya. Kemudian kalau kedua ruas ini kita integralkan, gitu ya, kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita integralkan, maka integral seper y dy itu akan sama dengan ln y, dan kemudian integral dari 2x dx itu adalah 2 per 2x kuadrat gitu ya, atau x kuadrat sendiri gitu ya. Kemudian ditambah sesuatu gitu ya, misalnya konstanta tertentu, misalnya ini ln c gitu ya. Atau bisa kita tulis secara umum y sama dengan c eksponen x kuadrat ini ya. Ln-nya ini kita hilangkan maka akan menjadi eksponen. Nah, kemudian kalau ini kita uraikan c eksponen x kuadrat, kalian pernah belajar tentang deret ya di bab 1. Eksponen x kuadrat itu kalau diuraikan ke dalam deret itu akan sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 4 per 2 faktorial plus dan seterusnya gitu ya. Sehingga y itu akan sama dengan c dikalikan deret eksponen x kuadrat ini gitu ya. Atau kalau deret ini kita nyatakan di dalam sigma itu akan sama dengan c sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat 2n dibagi n faktorial. Ini ya. Ini adalah bentuk umum dari deret ini. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Jadi y aksen sama dengan 2xy, itu penyelesaiannya adalah y sama dengan c sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat 2n dibagi n faktorial. Ini dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode deret pangkat gitu ya. Kita misalkan dulu y itu menjadi suatu deret pangkat. Secara umum deret pangkat itu akan sama dengan ini ya, suatu konstanta dikalikan dengan pangkat x yang berpangkat dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga y itu sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 dan seterusnya sampai AN x pangkat n. Atau kalau ditulis secara umum sama dengan sigma AN x pangkat n gitu ya. Itu adalah y. Kemudian y aksen, nah, y aksen berarti turunannya dari ini ya. Turunan dari y. Nah, y aksen itu turunan dari y terhadap x ya, nah, karena ini sebagai fungsi x, sehingga y aksen itu sama dengan dy dx, turunan y terhadap x. Maka suku pertama ketika diturunkan terhadap x, karena dia adalah konstanta, maka 0, sehingga tidak ditulis di sini. Kemudian suku kedua A1x, kalau diturunkan terhadap x jadi A1. Gitu ya.
Kemudian suku ketiga A2X kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 2A2X. Begitu seterusnya sampai suku ke N, itu kalau diturunkan N, AN, X, N, X pangkat N min 1. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau ditulis secara umum, maka hasilnya ini ya, sigma NaN X N min 1. Kemudian kalau nilai-nilai ini kita masukkan ke soal tadi ya, Y aksen sama dengan 2XY, nilai deret Y aksen kita masukkan ke sini, kemudian deret Y kita masukkan ke sini, ya, sehingga A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 dan seterusnya, itu dikalikan dengan 2X, kemudian sama dengan Y aksen, A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat dan seterusnya. Maka akan kita dapatkan nilai-nilai konstanta, ini ya. A1 sama dengan 0, A2 sama dengan A0, A3 sama dengan 2/3 A1 sama dengan 0, dan A4 sama dengan setengah A0 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tadi kalau dimasukkan, gitu ya, dimasukkan ke Y aksen sama dengan 2XY tadi ya, kemudian kita kumpulkan yang sama, itu ya, yang sama konstantanya, gitu ya, maka akan diperoleh konstanta-konstanta ini. Nanti bisa kalian coba sendiri ya, sehingga diperoleh konstanta-konstanta ini. Secara umum ini ditulis sebagai NaN sama dengan 2AN min 2. Ini notasi ya, N min 2. Berarti kalau ini A10, berarti ini A10 dikurangi 2 berarti A8 gitu ya. NA10 sama dengan 2A8 gitu ya. Nah, kemudian dari ini ternyata bisa digeneralisir kalau N-nya itu ganjil gitu ya, maka nilainya 0. Ini ya, bisa dilihat ini A1 0, A3 0, A5 begitu juga nanti 0. Kemudian untuk N genap itu AN itu akan sama dengan 2 per N AN min 2. Gitu ya, itu untuk N genap. Di sini bisa dilihat untuk A2, maka 2 dibagi 2, A 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 kan 0, A0. 2 dibagi 2, 1. A2 sama dengan A0. Begitu. Nah, kemudian jika kita misalkan N itu sama dengan 2M, gitu ya. Kita ganti N itu sama dengan 2M, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke ini, rumus ini, persamaan ini. Maka A2M itu akan sama dengan 2 per 2M, A2M min 2. Atau ditulis 1 per M, ini ya, 2 dicoret, A2M min 2. Nah, kemudian A2M min 2 kita lihat di sini. Ketika ini 2M kemudian ini dikurangi 2 atau turun 2 tingkat gitu ya. Dari M gitu ya. Maka di sini 1 per M gitu ya. Nah, kalau ini kita turunkan lagi, turunkan 2 tingkat lagi gitu ya. Jadi A2M min 4 di sini. Maka di sini harus kita kalikan dengan 1 per M min 1 gitu ya, supaya nilainya sama gitu ya. Ini kita turunkan dulu. Jadi kalau ada misal kita bisa menulis tangga gitu ya. Tangga ya, ini di sini 2M min 2 gitu ya. Kemudian ini adalah M gitu ya. Jadi misal kita bentuk tangga seperti ini. Kemudian di sini M. Nah, ini ya. Kemudian di sini kalau M itu A-nya 2M min 2 gitu ya. Kita bentuk tangga satu lagi. Ketika di sini M, kemudian di sini adalah A 2M min 2.
Maka ketika kita turunkan, ini turun ya, turun ke sini, ke sini, turun 1 tangga gitu ya. Maka ini setiap turun 1 tangga itu melompat 2 gitu ya, lompat 2, A2M min 2, maka turun 1 tangga jadi A2M min 4. Maka di sini turun 1, ini jadi M min 1. Yang sini tadi jadi 2M min 4 gitu ya, nggak muat, nggak saya tulis. Maka ini bisa kita di sini ya, ini ya, bagian ini. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kalau kita turunkan terus, kita turunkan lagi satu tingkat terus gitu ya, maka ini 2M min 6 gitu ya, ini jadi dikalikan lagi 1/M min 2 dan seterusnya, maka secara umum bisa kita tulis sebagai faktorial. Nah, kita tahu kan kalau faktorial itu dia nilainya menurun sampai 0 gitu ya. Begitu juga ini, maka bisa kita tulis ini 1/M kali 1/M min 1 kali 1/M min 2 1/M min 3 dan seterusnya, itu akan sama dengan 1/M faktorial. Nah, kemudian di sini paling bawah itu kan A0 gitu ya. Maka ini A0 gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita masukkan ke dalam soal lagi gitu ya. Maka Y tadi ya, di slide sebelumnya, Y itu kan sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya. Kita tahu A0 nilainya ada gitu ya. Kemudian A1 tadi nilainya 0, sehingga tidak ditulis di sini. Kemudian A2 nilainya sama dengan A0, sehingga A0X kuadrat tadi ya. Kita ganti nilai-nilai yang ada di Y tadi ya. Kemudian A3 0 lagi, kemudian A4 itu akan sama dengan 1/2 faktorial A0. Kita masukkan di di sini ya, di perumusan ini gitu ya. A0 atau ini ya, bisa kita lihat di sini 1/2 faktorial A0x 4 dan seterusnya. Ini rumus umum ya, di sini kita ketemu 1/2 A0 gitu ya. 1/2 faktorial, 2 faktorial itu kan juga 2 gitu ya. Nah, itu secara umum, tapi ini ya 1/M faktorial A0 gitu ya. Sehingga ini begitu seterusnya sampai 1/M faktorial A0x pangkat 2M dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita tulis secara umum Y itu sama dengan A0 sigma M sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat 2M dibagi M faktorial. Bandingkan hasil ini ya, dengan hasil yang tadi kita peroleh dengan metode analisis tadi ya, maka hasilnya sama gitu ya. A0 sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat 2M per M gitu ya. Kalau tadi kita ketemu C sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat 2N dibagi N faktorial gitu ya, sama. Hanya C ini di sini, tadi C di sini A0 gitu ya. Sama-sama konstanta gitu ya. Nah, begitu jadi persamaan diferensial bisa dipecahkan dengan metode analitik tadi dan juga dengan metode deret. Nah, ini ya penyelesaian baik dengan analitik maupun deret ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi Legendre gitu ya, karena fungsi Legendre itu adalah fungsi persamaan diferensial juga gitu ya. Nah, tadi ini menggunakan metode analitik bisa, kemudian metode deret bisa, tetapi tidak semua persamaan diferensial itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan metode analitik, contohnya tadi metode pemisahan variabel tadi ya. Nah, sehingga metode deret itu walaupun kelihatannya kompleks ya, tetapi untuk kasus-kasus persamaan diferensial yang rumit ini bisa dipakai gitu ya, atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks gitu ya. Karena persamaan diferensial yang kompleks biasanya tidak bisa
selesaikan hanya dengan menggunakan metode analitik seperti metode pemisahan variabel tadi. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi Legendre. Nah, bentuk dari diferensial Legendre itu adalah seperti ini. 1 min X kuadrat Y double aksen min 2X Y aksen plus L plus 1 Y sama dengan 0. Ya, kita selesaikan ini dengan menggunakan metode deret pangkat, karena kalau menggunakan pemisahan variabel ini akan sangat susah. Di sini ada turunan kedua, ada turunan pertama. Gitu ya. Nah, kita gunakan dengan metode deret pangkat. Seperti tadi, kita tahu Y itu kalau diuraikan dalam deret pangkat itu sama dengan A0 plus A1X dan seterusnya. Kemudian Y aksen itu adalah DY dx, turunan dari Y itu akan sama dengan A1, 2A2X plus 3A3X kuadrat dan seterusnya. Kemudian Y double aksen berarti DY aksen dx, jadi turunannya ini, turunannya baris kedua ini, itu akan sama dengan 2A2, ini ya. A1-nya hilang karena dia tidak punya konstanta X, tidak punya variabel X, hanya konstanta. Maka di sini tinggal 2A2 plus 6A3 ini ya. 6A3, 12A4X kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian coba Anda masukkan ini ya, nilai-nilai Y aksen dan Y double aksen ini ke persamaan Legendre yang tadi ini ya. Nah, persamaan diferensial Legendre ini 1 min X kuadrat plus Y 1 min X kuadrat Y double aksen min 2X Y aksen plus L plus 1 Y sama dengan 0 ya. Masukkan nilai Y ini ke nilai Y ini ke sini. Kemudian nilai Y aksen ini ke sini. Kemudian nilai Y double aksen ini ke sini. Nah, di sini kita lihat kalau Y kita masukkan ke sini, dia jadi A0 plus A1E plus A2E kuadrat dan seterusnya, maka nanti akan ada konstanta ini L plus 1 kali A0 kali A1E kali A2E kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini ada minus 2X kali Y aksen, jadi nanti ada minus 2X kali A1 kali 2A2E kuadrat kali 3A3E kuadrat dan seterusnya. Kemudian ada Y double aksen dikalikan 1 min X kuadrat, jadi nanti ada 1 min X kuadrat kali 2A2 kali 6A3X kali 12A4X kuadrat dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat mengelompokkan konstanta di masing-masing komponen seperti ditunjukkan dalam tabel ini. Jadi tadi yang di depannya itu ada X kuadrat atau konstanta saja. Ada X, ada X kuadrat, ada X pangkat 3, ada X pangkat N, sampai X pangkat N gitu ya. Maka yang di depannya Y double aksen itu yang konstanta itu adalah 2A2, kemudian yang depannya ada X itu 6A3 dan seterusnya. Kemudian yang di depannya min X kuadrat Y double aksen, jadi Y double aksennya tadi kita ganti, yang depannya min konstantanya min X kuadrat Y double aksen tadi. Ini enggak ada konstanta, enggak ada X, ada hanya yang X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sampai seperti itu, kemudian kita kumpulkan ini ya, yang dalam satu kolom, kita jumlahkan. Kemudian jumlahkan masing-masing kolom gitu ya. Jadi kolom ini kita jumlahkan menjadi ini. Kolom ini kita jumlahkan jadi ini. Itu akan sama dengan 0 ya, karena masing-masing ruas kanan dan ruas kiri tadi sama dengan ruas kanan itu sama dengan 0 ya. Sehingga 2A2 ditambah L plus 1 A0. 2A2 ditambah L plus 1 A0 itu sama dengan 0. Gitu ya. Atau kalau ditulis kita pisahkan A2-nya saja, maka A2 akan sama dengan ini ya, ini konstanta sebagai fungsi A0.
Kemudian begitu juga kolom kedua, itu sama dengan ini, atau A3 dalam atau sebagai fungsi A1, A3 sebagai fungsi A1. Kemudian kolom ketiga ini ya, ini sama dengan ini, dapat ditulis A4 sebagai fungsi A2. Sedangkan kita tahu dari sini tadi bahwa A2 itu sebagai fungsi A0, sehingga bisa kita sederhanakan lagi. Ya, sehingga sebagai A4 itu sebagai fungsi A0. Nah, dari sini bisa kita prediksi atau bisa kita lihat ya, bahwa untuk n genap gitu ya, dia akan sebagai fungsi A0. Ya, A2 sebagai fungsi A0, A4 sebagai fungsi A2, otomatis nanti sebagai fungsi A0. Kemudian A6 itu nanti sebagai fungsi A4, otomatis sebagai fungsi A2, sebagai fungsi A0. Sedangkan untuk n ganjil, nah di sini kita lihat A3 itu sebagai fungsi A1. Begitu juga nanti A5 itu sebagai fungsi A3. Karena A3 sebagai fungsi A1, maka otomatis nanti A5 sebagai fungsi A1 juga. Gitu ya. Nah ini sudah kita dapatkan konstanta-konstanta untuk penyelesaian persamaan diferensial Legendre. Nah secara umum tadi ya yang kolom ke n itu ya bisa kita tulis sebagai ini. Nah kemudian bagian yang ini gitu ya, bagian yang ini gitu ya bisa kita tulis ulang sebagai ini. Bisa kita tulis ulang sebagai ini. Kita tulis ulang sebagai ini. Nah sehingga ini ya AN plus 2 ini kalau kita cari ini bagian ini kita pindah ke ruas kanan, jadi ini pindah ke ruas kanan ini ya L min N kali L plus N plus 1 ini ya. AN plus 2 akan sama dengan minus ya, ini karena pindah ruas jadi minus L min N L plus N plus 1 dibagi dengan N plus 2 N plus 1 kali AN ya, di AN ini. Nah, dengan menggunakan nilai-nilai konstanta yang sudah kita peroleh yaitu A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN plus 2 tadi ya. Maka kalau kita masukkan lagi ke persamaan Y, kita akan dapatkan nilai Y sebagai Y sama dengan A0 ini ya. 1 plus L plus 1 per 2 faktorial E kuadrat, kemudian L plus 1, L min 2, L plus 3, 4 faktorial dan seterusnya. Kemudian ini untuk yang n genap gitu ya. Kemudian untuk yang n ganjil ya, kita nyatakan semua dalam A1 gitu ya. X minus L min 1 L plus 2 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah solusi gitu ya dari persamaan diferensial Legendre. Ya, ini adalah penyelesaian persamaan diferensial Legendre. Penyelesaian persamaan diferensial Legendre. Nah, kemudian penyelesaian persamaan diferensial Legendre tadi, gitu ya, di depannya tadi ada A0 dan A1 dikalikan dengan suatu konstanta dan deret gitu ya. Nah, ini untuk ini. Nah, itu nanti bisa kita nyatakan sebagai sesuatu yang dinamakan polinomial Legendre gitu ya. Dengan mengambil bahwa nilai L itu adalah suatu konstanta sembarang, maka untuk nilai L sama dengan 0, jadi kalau kita tadi ada L plus 1 dan sebagainya tadi ya, kalau kita masukkan L sama dengan 0, maka Y itu akan sama dengan A0 plus deret pangkat dengan koefisien A1. Jadi ya, kalian buka lagi di slide sebelumnya. Maka ketika kita memasukkan nilai L sama dengan 0, Y itu akan sama dengan A0 plus deret pangkat dengan koefisien A1. Gitu ya. Kemudian
Ya, jadi di yang suku pertama tadi yang bernilai hanya A0 saja itu ya, karena ketika L sama dengan 0 maka L kali L plus 1 L kali L plus 1 itu akan nilainya akan sama dengan 0 semua, sehingga hanya tinggal A0 yang suku pertama. Nah, suku kedua adalah deret pangkat dengan koefisien A1. Kemudian kalau kita ambil nilai L sama dengan 1, maka Y itu akan sama dengan A1E gitu ya. A1E ini yang ruas kedua gitu ya, suku kedua, yang suku kedua itu bernilai A1E yang selanjutnya itu akan bernilai 0, dan kemudian yang A0 itu justru yang bernilai gitu ya. A0 itu deret pangkat dengan koefisien A0 gitu ya, karena di yang bagian A0 tadi perkalian ya, L kali L plus 1 gitu ya. Sedangkan yang di bagian A1 tadi L min 1 gitu ya. Begitu L min 1 kan berarti langsung 0 gitu ya, sehingga nilainya nggak ada. Sehingga tinggal ini nilainya yang suku kedua. Jadi A1 plus X plus deret pangkat dengan koefisien A0. Nanti kalian masukkan ya, kalian buktikan dengan memasukkan nilai-nilai L ini ke penyelesaian persamaan diferensial Legendre yang sudah didapat tadi. Kemudian kalau L sama dengan 2, ya, maka Y akan sama dengan A0 dikalikan 1 min 3E kuadrat ditambah deret pangkat dengan koefisien A1. Jadi bolak-balik gitu ya. Kalau L-nya 0 yang bernilai adalah deret pangkat A1, lalu L-nya 1 yang bernilai banyak adalah deret pangkat yang koefisiennya A0. Kalau L-nya sama dengan 2, yang bernilai banyak hanya deret pangkat koefisien A1. Begitu kalau L sama dengan 3 gitu ya, maka yang bernilai banyak koefisien A0 gitu ya. Jadi bolak-balik gini. Nah, sehingga sudah kita dapatkan beberapa nilai Y untuk beberapa nilai L gitu ya. Kalau L-nya 0 maka ini, kalau L-nya 1 maka ini, L-nya 2 ini, L-nya 3 ini. Bisa kalian coba lagi, kalau L-nya 4 gitu ya, maka nanti yang bernilai adalah deret pangkat koefisien A1 ditambah dengan suatu dari Y. Nah, bagian yang ini yang perlu kita cermati, bagian yang nilainya tanpa deret ini ya, A0, A1X, A0, 1 min 3X kuadrat, A1X min 5/3X pangkat 3, dan seterusnya. Ini ya. Ini yang nanti yang akan kita rumuskan sebagai polinomial Legendre. Kita lihat. Nah, secara umum untuk setiap nilai L akan dihasilkan suatu polinomial, ya, yang tadi ya, ada A0, kemudian dan seterusnya tadi, yang bagian depan tadi, ditambah dengan deret pangkat lainnya, di mana deret yang dihasilkan bersifat divergen pada nilai X kuadrat sama dengan 1. Nah, ya, jadi ternyata deret pangkat yang tadi ya, yang tambahan tadi ya, yang Y sama dengan A0 plus deret pangkat dari A1, gitu juga. Kemudian Y sama dengan yang kedua tadi, ditambah deret pangkat A0 gitu ya. Itu deret itu dia bersifat divergen pada X kuadrat sama dengan 1. Bisa kalian cek dengan menggunakan uji rasio ya. Nah, selanjutnya yang kita cermati adalah nilai-nilai A0 dan A1. Nah, kalau pada setiap polinomial itu kita pilih sedemikian rupa sehingga nilai Y sama dengan 1 untuk X kuadrat sama dengan 1 berhubungan dengan divergen ini tadi ya, maka akan dihasilkan suatu polinomial yang disebut dengan polinomial Legendre atau biasa ditulis dengan PLX gitu ya, PLX. Nah, dari ini polinomial Legendre tadi ya, kalau L sama dengan 0, maka Y sama dengan A0. Tadi ya, deretnya kita hilangkan karena tadi Y sama dengan 1 untuk X kuadrat sama dengan 1 tadi ya. Berhubungan dengan divergennya. L sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, kemudian tadi syaratnya Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1, gitu ya. Y sama dengan 0, untuk L sama dengan 0, Y akan sama dengan A0,
dengan syarat Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan, gitu ya, kalau kita masukkan Y-nya ini nilainya 1, 1 sama dengan A0. Berarti A0 sama dengan 1 kan? Nah, maka bisa kita tulis ini adalah sebagai polinomial Legendre untuk L sama dengan 0. Tadi ya, PLX tadi. P0X itu akan sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian untuk L sama dengan 1, maka Y itu akan sama dengan A1X. Tadi ya, di sebelumnya tadi. Bisa kalian lihat lagi. Y akan sama dengan A1X. Nah, kemudian kita masukkan syarat Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Gitu ya. X-nya ini sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Maka 1 sama dengan A1 kali 1. Maka A1 sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tulis berarti PLX-nya P1X itu akan sama dengan X. A1-nya ini 1 kita masukkan ke sini. Maka P1X sama dengan X, tinggal ini saja. Gitu ya. Nah, kemudian untuk L sama dengan 2, maka Y sama dengan A0 kali 1 min 3X kuadrat. Kemudian kita masukkan syarat nilainya tadi bahwa Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Maka ini 1 sama dengan A0, 1 min 3, 3 kali 1 kuadrat. Atau 1 sama dengan A0 kali min 2. Sehingga A0 adalah min setengah. Kita masukkan lagi ke sini, gitu ya. Maka P2X ya, itu akan sama dengan A0-nya min setengah kali 1 min 3X kuadrat. Nah, sama dengan ini kalau kita sederhanakan. Begitu juga untuk L sama dengan 3, Y-nya tadi nilainya kalau L-nya sama dengan 3, A1X min 5 per 3X pangkat 3. Dengan syarat Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1, maka ketemu A1 sama dengan min 3 per 2. Sehingga P3X gitu ya, atau deret polinomial Legendre yang ketiga untuk L sama dengan 3 itu sama dengan min 3 per 2 kali X min 5 per 3X pangkat 3. Atau kalau disederhanakan adalah ini. Ya, sederhanakan ini. Nah, itu disebut dengan polinomial Legendre gitu ya. Jadi ada P0X sama dengan 1, P1X sama dengan X, kemudian P2X sama dengan setengah 3X kuadrat min 1, kemudian P3X 5 per 2X pangkat 3 min 3 per 2X, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cari untuk L sama dengan 4, L sama dengan 5, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah mencari polinomial Legendre dengan menggunakan deret itu tadi ya, dengan memasukkan nilai syarat nilai Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Nah, kita bisa mencari nilai polinomial Legendre tadi dengan yang dinamakan formula Rodrigues gitu ya. Jadi dari tadi ya yang untuk L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3 tadi bagaimana ketemu masing-masing nilai A0, A1, A2, A3 dan seterusnya tadi, kemudian dimasukkan ke Y. Nah, itu ternyata bisa dirangkum gitu atau bisa ditulis secara general dalam bentuk formula Rodrigues bahwa PLX itu sama dengan 1 per 2 pangkat L, kemudian L faktorial dL dXL X kuadrat min 1 pangkat L gitu ya. Nah, coba kita cek gitu ya. Untuk L sama dengan 0, kita masukkan 1 per 2 pangkat 0 kali 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 ya. Nah, 2 pangkat 0 kan 1 juga. Kemudian D0 dX0 X kuadrat min 1 pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 adalah 1. Diturunkan ya 1 gitu ya. Maka ini 1 dibagi 1 kali 1. Nah, sehingga P0X sama dengan 1. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, maka 1 dibagi 2 pangkat 1, 1 faktorial, D1 turunan ke 1, maksudnya ya, D1 X kuadrat min 1 pangkat 1, dX1, jadi ini turunan pertama.
maka itu akan sama dengan turunan pertama dari X kuadrat min 1, ini konstanta diturunkan 0, X kuadrat diturunkan 2X. Ya, ini 1 dibagi 2 pangkat 1, 1 faktorial adalah 1, sehingga setengah kali 2X. Maka P1X, ya, setengah kali 2X, 2-nya dicoret, P1X sama dengan X. Nah, kemudian kalau L-nya sama dengan 2, maka 1 dibagi 2 pangkat 2 kali 2 faktorial D2 dx kuadrat, artinya turunan kedua dari X kuadrat min 1 kuadrat. Nah, ini 1/2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4 kali 2 faktorial itu 2, maka 1/8 D dx. Nah, ini kita turunkan dulu 1, X kuadrat min 1 kuadrat, itu kalau diturunkan sekali menjadi 2X kuadrat min 1 kali 2X gitu ya. Ini turun ke sini jadi ini kalikan X kuadrat min 1, kemudian X kuadrat diturunkan jadi ini 2X. Ini turunan pertama. Kemudian diturunkan lagi 1/8 D dx, ini diturunkan lagi terhadap X, maka jadinya ini 4X kali X kuadrat min 1. Nah, ini kalau diuraikan atau disederhanakan jadinya ini. P2X sama dengan 3/2 X kuadrat min setengah. Sama dengan yang mencari polinomial dengan cara yang pertama tadi. Nah, ini namanya formula Rodrigues. Gitu. Nah, nanti bisa kalian buktikan yang P3, P4, dan seterusnya. Oke, hari ini sampai ini. Di akhir kuliah ini kalian kerjakan tugas di buku Boas bab 12 tentang persamaan diferensial, section 1 nomor 4 dan 9, kemudian tentang Legendre, section 2 nomor 2, kemudian buktikan bagaimana cara memperoleh formula Rodrigues tadi ya. Jadi cari pembuktiannya untuk mendapatkan formula Rodrigues tadi. Oke, sampai sini dulu untuk kuliah hari ini. Ini tugasnya dikumpulkan paling lambat besok jam 12 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.